Ya, selamat datang di Ari Arjaya YouTube channel. Jangan lupa klik komen dan subscribe channel ini untuk mendukung terus keberlanjutan channel pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai Kahoot. Jadi Kahoot itu adalah salah satu platform atau media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk gamifikasi pembelajaran atau membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi Kahoot ini juga mengusung konsep atau tema game based learning. Jadi kita bisa pilih salah satu option di sini sebagai teacher, kemudian saya memilih sebagai institusinya sebagai higher education. Kemudian saya di sini memasukkan email saya atau identitas diri saya dan mengetik password yang dibutuhkan nanti untuk login di akun Kahoot ini. Atau kita juga bisa login dengan menggunakan akun Google yang sudah kita miliki. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan password yang sama dengan email untuk memudahkan login. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke user interface yang dimiliki oleh Kahoot. Ini adalah halaman awal dari Kahoot. Di sini ada beberapa fitur atau beberapa pilihan. Jadi kita pilih Kahoot yang free saja. Jadi tinggal diklik di sebelah tengah bagian bawah, kita klik yang free dan kemudian akan langsung ke atau redirected ke website Kahoot yang basic atau free. Nah, di sini kita bisa mencantumkan nama kita sendiri. Jadi di sini saya mengetik Ida Bagus Ari Arjaya. Kemudian username-nya adalah Ida Bagus Ari Arjaya dan country atau region-nya saya pilih Indonesia. Sedangkan school name-nya saya ketik di sini adalah Universitas Mahasaraswati Denpasar. Nah, jika sudah, kita tinggal lanjut saja. Ya, kita klik tombol yang berwarna biru di bawah dan ini adalah user interface atau halaman awal dari Kahoot. Nah, kita klik di bagian kanan, bagian gambar orang tadi atau gambar profil dan kemudian kita create quiz yang baru. Ya, jadi di sini saya akan mencontohkan quiz multiple choice. Jadi tinggal diklik saja pada bagian atas di sini. Kita bisa menambahkan gambar pada bagian atas. Kemudian kita juga bisa mengatur waktu yang ada pada Kahoot pada tiap item atau tiap butir soal. Kita bisa menambahkan atau mengurangi waktu, jadi bisa kita atur sedemikian rupa. Jadi pada bagian atas kita bisa cantumkan soalnya, kemudian pada bagian bawah itu ada gambar. Jadi di bawah pertanyaan itu ada gambar yang bisa kita masukkan sebagai penuntun untuk siswa. Kemudian pada bagian bawah gambar itu ada option sejenis A, B, C, D. Jadi kita bisa memodifikasi dengan teks dan lain sebagainya. Untuk bagian bawah tersebut, Kahoot hanya menyediakan 4 jenis option. Jadi untuk siswa jenjang yang lebih tinggi, untuk jenjang SMA ini sangat tidak diakomodasi oleh Kahoot. Jadi kita bisa menggunakan Kahoot ini efektif untuk multiple choice-nya untuk jenjang SD dan mungkin untuk SMP. Sedangkan untuk jenjang SMA itu sangat sulit diakomodasi oleh Kahoot karena SMA itu sendiri mewajibkan 5 pilihan ganda. Tapi di luar itu, jika kita membuat Kahoot ini hanya untuk kepentingan game based learning untuk refreshing dari siswa, tidak mencapai tujuan pembelajaran tertentu, jadi untuk SMA itu masih bisa kita pergunakan. Nah, kemudian di sini jangan lupa untuk mencantumkan jawaban yang akan kita pilih di bagian option ini. Jadi jangan lupa klik jawabannya yang mana supaya nanti ketika quiz ini berjalan, skor dari soal itu bisa dihitung dengan baik oleh Kahoot. Jadi bagaimana cara untuk memberi kunci pada jawaban tersebut? Jadi kita bisa mengklik tombol atau tanda lingkaran yang sudah ada di bagian option Kahoot itu sendiri. Jadi tinggal kita klik saja di sini. Misalnya di sini saya menuliskan
satu buah soal misalnya. Jadi kita tinggal klik saja tombol dari Kahoot itu sendiri yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Ya, sebenarnya ada beberapa platform lain yang bisa kita gunakan untuk game based learning seperti Kahoot ini, yaitu ada Quizizz. Namun sepertinya untuk Kahoot ini itu lebih sederhana, lebih simpel untuk dipahami oleh siswa pada jenjang yang lebih rendah, misalnya pada jenjang SD atau SMA. Nah, di sini saya akan mempercepat proses pembuatan soalnya karena cukup memakan waktu yang panjang. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jangan lupa untuk memberikan jawaban pada masing-masing soal dan mengatur durasi waktu yang ingin kita tentukan sebagai seorang guru. Nah, jika sudah, ini kita percepat, kita tambahkan juga gambar untuk menarik perhatian siswa ketika kuis atau ketika program ini berjalan nantinya. Namun untuk Kahoot itu belum bisa menampilkan tampilan secara penuh mengenai soal yang dibuat oleh si pembuat soalnya, hanya dengan platform Kahoot itu sendiri. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kita ingin memberikan soal Kahoot ini secara live, kita harus juga menggunakan media lain untuk memudahkan siswa melihat soal yang kita berikan. Misalnya saja kita menggunakan Zoom, jadi soal itu bisa dilihat di Zoom, kemudian opsi jawabannya itu akan muncul di layar HP dari siswa itu sendiri. Jadi ini termasuk salah satu platform, sehingga ketika siswa menjawab secara live hanya memperhatikan video atau screencasting ya. Nah, kemudian Kahoot itu juga memiliki mode lain, yaitu mode online tapi tidak interaktif seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi mode tidak interaktif ini sebenarnya digunakan untuk mengetahui kemampuan atau mengetahui sejauh mana kemampuan siswa ketika mengerjakan soal dalam interval waktu tertentu. Untuk mode online-nya kita tinggal klik tombol teach yang ada pada Kahoot ini dan memberikan siswa kode PIN atau game PIN untuk mereka isi menuju website kahoot.it. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan simulasi Kahoot yang sedang berjalan secara online. Jadi kita bisa lihat bahwa skor secara langsung terus ditampilkan, skor tertinggi maupun terendah jadi ditampilkan secara live, sehingga siswa itu bisa menentukan bagaimana strategi atau cara yang baik di dalam menjawab soal. Jika siswa tersebut sudah tinggi nilainya jauh dengan siswa lain, maka dia bisa mengambil kesempatan untuk menjawab dengan lebih tenang dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru dalam menjawab. Namun apabila skornya masih sama kuat, jadi siswa itu harus lebih cepat menjawab untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi dalam game based learning ini. Ya, ini merupakan pertanyaan selanjutnya dari Kahoot. Jadi kita sudah set waktunya. Ya, kemudian kita untuk keberlanjutan dari soal ini, jadi mentor atau pengajar tinggal mengklik tombol next yang berada di sebelah kanan. Nah, ini adalah result atau hasil dari game based learning melalui platform Kahoot yang saya buat. Jadi ini adalah juaranya, dan kemudian di sini bisa dilihat tampilan soal-soal yang sulit dijawab oleh siswa. Nah, kemudian jika kita ingin sharing dari soal ini secara online namun tidak interaktif, jadi kita juga bisa mengirim link kepada siswa untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, ini merupakan hasil yang diperoleh oleh siswa ketika menjawab soal tadi. Jadi sudah ada summary-nya. Nah, kemudian apabila kita ingin
membuat Kahoot ini lebih non-interaktif atau dalam interval jangka waktu tertentu yang kita berikan kepada siswa, tidak langsung menunggu player yang masuk, atau guru tidak harus menunggu semua player yang masuk untuk langsung melakukan quiz. Jadi kita bisa menggunakan model assign yang tadi berada di tombol profil Kahoot. Ya, ini adalah contoh tampilan tombol assign jika kita menggunakan Kahoot itu secara non-interaktif. Jadi tinggal diklik, kemudian kita setting waktu dari Kahoot itu sendiri, dan beberapa fitur yang bisa memungkinkan kita untuk menjalankan Kahoot ini secara non-interaktif.